Selamat datang di video tutorial IT for Business. Nah, kita masih masuk di section 1 tentang Fundamental of IS and Career Prospect in Information System. Nah, section dulu pada video kali ini yaitu mahasiswa akan memahami dasar dari konsep IS dan Career Prospect di dalam Information System. Nah, kita masuk ke modul 2 itu tentang IS atau Information System untuk karir teman-teman gitu. Nah, ini kalau misalkan ngambil Information System kedepannya bisa jadi apa sih kalau lulus gitu ya. Nah, ini adalah tema ya untuk hari ini yaitu menjelaskan career path yang ada di Information System, menjelaskan definisi dari beberapa career path di dalam Information System. Nah, teman-teman bisa lihat why do you need IS profesional? Mengapa sih kita perlu seorang profesional di bidang IS gitu ya, atau profesional di bidang Information System? Nah, teman-teman bisa lihat ini ada 3 orang ya, klien, analis, dan developer. Nah, klien ini ingin membuat ayunan gitu ya. Nah, ini adalah ayunan yang dipikirkan sama si klien gitu, hanya tali dan ban gitu ya. Dia butuh ini gitu ya. Sedangkan seorang analis itu bisa melihat peluang. Oh, ini sebenarnya yang dia inginkan mungkin ini, tapi sebenarnya yang dia butuhkan itu adalah ayunan yang bagus nih, gitu ya. Yang ada sofanya, yang atasnya ada gentengnya ya kalau hujan nggak kehujanan, terus ada pegangannya, ada lampunya dan lain-lain, gitu ya. Sedangkan seorang developer itu menangkapnya ya ayunan dengan kayu yang patah gitu ya, terus disambung gitu ya, itu lebih simpel gitu ya. Nah, ini adalah peran seorang analis gitu. Jadi dia bisa memahami bisnis ya yang klien inginkan, dan dia bisa dia memahami teknis yang developer ngerti gitu ya. Jadi seorang analis ini sebagai penengah ya antara si bisnis atau si klien dengan si programmer atau si developer gitu, yang mengembangkan sistem. Nah, selain jadi seorang analis, teman-teman bisa lihat di sini adalah ada banyak sekali ya prospek karir yang ada di dalam IS ya. Ada project manager ya, ada data analis, ada UX spesialis, ada founder atau CEO gitu ya, ada chief engineer, ada business analytic, ada technical analis ya. Terus ada analis konsultan, ada research analis, decision science konsultan ya. Lalu ada seorang eksekutif data management, data analis quality eksekutif ya, ada value optimization manager analis, blockchain ya. Bisa jadi bisnis analis, sistem analis, financial teknologi analis, risk manager, ya, IT auditor, UX designer, cyber security analis, sosial media profesional, ya bisa jadi web designer juga, developer, ya, business intelligence konsultan, dan banyak lagi gitu. Ada data engineer. Nah, sebenarnya kalau pekerjaan itu anak SI juga bisa jadi DBA dan kawan-kawannya, jadi programmer juga bisa. Gitu. Karena kita juga belajar tentang IT juga. Walaupun nggak sebanyak anak IT gitu ya, tapi kita ngerti dasar dari pemrograman itu seperti apa. Nah, itu adalah list ya job atau pekerjaan ketika teman-teman belajar tentang IS atau Information System. Nah, di sini saya nggak akan jelasin semua, tapi saya akan jelasin beberapa pekerjaan yang ada di IS. Nah, salah satunya itu ada seorang project manager ya. Nah, apa sih project manager itu? Lalu apa yang dia kerjakan? Nah, project manager itu adalah menentukan perencanaan kerja. Dia melakukan perencanaan kerja dan melakukan staffing untuk setiap fase dari project. Gitu ya. Dia mengarrange ya atau mengatur rekrut orang ya dan memberikan tugas ke orang-orang gitu ya. Jadi dia merencanakan proyeknya kapan, cari orang-orangnya, dan melakukan maintain berapa sih sumber daya gitu ya, orang-orangnya yang dibutuhkan berapa, alat-alatnya apa gitu ya, terus berapa lama waktu proyeknya. Dia memastikan kalau proyeknya itu berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, itu tugas dari seorang project manager, melakukan manajemen ya, manajemen proyek. Nah, seorang project manager juga mereview proposal ya, bentuk proposal atau perencanaan untuk menentukan time frame-nya atau waktunya kapan sih gitu. Terus dia juga melakukan estimasi biaya sama budget gitu ya yang diperlukan.
membuat prosedur dan lain-lain. Ya. Nah, seorang project manager juga harus sukses dalam memanage hubungan dengan klien ya atau dengan orang yang punya bisnis ya. Dan dia bisa manage atau bisa berkomunikasi ya dengan stakeholder ya dan third party atau vendor ya. Stakeholder itu adalah orang-orang yang terhubung dengan project atau third party atau vendor itu adalah apa sih namanya pihak eksternal ya yang bekerja sama di dalam project tersebut. Nah itu adalah tugas dari seorang project manager ya. Sebenarnya kalau dijelasin lebih banyak gitu ya, dia bisa mengevaluasi project ya tentang effectiveness, efisiensi dari project dan lain-lain. Dia bisa meyakinkan ya tugasnya seorang project manager meyakinkan kalau sumber dayanya itu ada tersedia dan dia melakukan alokasi sumber daya tersebut. Dia nge-maintain project documentation juga ya, memimpin rapat dan lain-lain. Itu adalah tugas dari project manager. Nah, yang kedua itu adalah bisnis analis. Nah, bisnis analis itu tentang apa sih? Tentang changing proses atau mengubah proses. Gitu. Jadi mengubah proses, teknologi dan operasional itu lebih cepat. Jadi dia pikir gimana sih proses di dalam bisnis itu bisa lebih efisien dan efektif. Gitu ya. Jadi dulu yang sebelumnya misalkan McD kalau pesen satu-satu ya, misalkan tentang satu ayam satu, terus Coca-Cola satu. Nah dia harus bisa mengubah proses itu jadi lebih cepat. Misalkan, oh paket umbu satu, lebih cepat nggak? Lebih cepat. Nah itu adalah tugas analis. Gitu. Jadi dia merubah proses teknologi dan operation agar prosesnya lebih cepat. Misalkan sebelumnya kalau pesen itu pakai uang, pesennya satu-satu. Sekarang pilihnya combo dan harus scan barcode misalkan. Nah itu lebih cepat, nggak perlu antri gitu ya, nggak perlu antri berdiri gitu ya. Nah itu adalah tugas dari seorang bisnis analis. Jadi bagaimana supaya bisnis itu prosesnya lebih cepat dan lebih efisien. Ya jadi seorang bisnis analis itu mengobservasi dan menganalisa proses yang ada di dalam operasional perusahaan. Nah, dia juga mengevaluasi bisnis proses, antisipasi requirement yang ada, melakukan improvement ya terhadap proses yang ada, dan mengimplementasikan solusi gitu, yang terbaik. Dia up to date ya terhadap proses-proses terbaru yang ada dan IT gitu ya, yang terbaru gitu ya. Nah, itu adalah tugas dari bisnis analis. Nah sebenarnya tugas pekerja di IAS ada banyak teman-temannya kayak sistem analis di mana dia merubah kebutuhan bisnis ke dalam bentuk teknikal gitu ya, rancangan teknikal yang dimengerti oleh programmer. Itu salah satunya gitu ya teman-teman. Ada sistem analis, risk manager, blockchain dan lain-lain. Nah tapi teman-teman bisa baca detailnya di catatan lecture-net untuk pekerjaan yang lain. Baik, itu aja dari saya teman-teman. Terima kasih sudah menonton videonya. Sampai bertemu di video berikutnya. Thank you.